Hai Romo Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil di segmen kali ini Q&A part 11. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, tolong di like, subscribe, dan share video-video kita untuk mengetahui video-video terbaru tentang otomotif. Nah, nomor satu pertanyaannya dari Muhammad Rizky Zainuddin. Teman saya punya Pajero Dakar lama turbo, pernah kejadian kalau begitu masuk di tol, digas tiba-tiba hilang tenaganya, tapi mesin masih hidup. Begitu digas gak bisa jalan, sudah cek ke bengkel katanya turbonya sudah kena, apakah betul? Oke. Kalau turbonya sudah kena, biasanya cek engine nyala semua dan kemudian ketika digas itu ngebul. Dan kalau turbonya kena apa enggak itu kan banyak faktor. Bisa jadi wastegate-nya nggak ngebuka, bisa jadi turbo spoolnya nggak ada, bisa jadi jalur dari turbo ke intake itu ada yang bocor. Jadi macam-macam, nggak bisa langsung vonis. Nah, tapi kalau digas nggak jalan, ini kan ada kata-kata digas nggak jalan. Digas nggak jalan itu RPM-nya naik apa enggak? Kalau RPM-nya naik, digas RPM-nya naik dengan bagus tapi nggak jalan, ya berarti itu problemnya di transmisi, bukan di engine-nya. Balik lagi, saya bukan dukun, kita harus cek satu-satu. Cuman yang jelas kalau untuk turbo nggak jalan itu bisa banyak faktor dan bisa dicek satu-satu. Juardin mau Daud, nah gimana untuk nyuci oli rembes yang campur debu di bagian bawah mesin? Oke, salah satu cara yang dipakai, cara lama ya yang dipakai oleh salon-salon mobil adalah untuk bersih-bersih dari bawahnya itu kita beli rinso cair. Jadi kita beli deterjen cair, kita kuasin tuh dari bawah. Terus kita sikatin pakai sikat gigi atau sikat-sikat lainnya sampai bersih baru disemprot air. Itu biasanya bisa hilang oli sama debunya. Itu cara paling bagus dan murah meriah lah, nggak usah pakai degreaser. Karena kalau pakai degreaser memang hilang tapi harganya jauh lebih mahal. Jadi biasanya kita kalau mau repot sedikit ya pakai rinso cair, dikuasin, setelah dikuasin disikat sedikit baru disemprot air, itu biasanya hilang. Wahyu Tongseng, maaf mau nanya, saya punya Innova 2005, RPM-nya kok mentok di 3500, itu nginjek gasnya ngurut, kalau langsung diinjek di 3000 udah berebet kayak kurang BBM, atau kebanyakan angin. Itu apanya ya, filter oli baru, apakah perlu remap atau gimana, posisinya di kalsel? Oke. Satu Innova bensin apa diesel? Kalau mentok di 3500 itu biasa sih ada sesuatu yang salah ya, maksudnya entah supply bensinnya kurang atau entah anginnya bocor, entah businya juga udah jelek, itu kalau di bensin, atau busnya bocor itu kalau di turbo, itu faktornya banyak, nggak bisa ngomong, itu harus dicek satu-satu. Biasanya kalau mau ngecek itu gampang, kita colok pakai scanner, kita read data streamnya, ketika di data streamnya di read, kita bawa jalan tuh mobil, kita bejek-bejek. Nah, ketika di 3500 itu akan ketahuan tuh tekanannya normal apa enggak, baik di common rail, injektor, atau di turbo busnya, macam-macam. Karena nggak disebut ini Innova bensin apa diesel, saya juga nggak bisa ngomong terlalu banyak. Irfan Istianto, Bang, saya mau tanya kenapa motor turbo Hilux saat on dia nggak main, pas saya cek driver turbonya nggak masalah dan cek tahanannya pun masih normal. Oke. Motor turbo Hilux, maksudnya pas dia on nggak main itu apa gitu loh. Turbonya Hilux itu kan 2KD. 2KD itu kan turbonya simpel-simpel aja. Ketika Anda gas ya harusnya dia spooling. Kalau nggak spooling ya bisa jadi dari turbo wastegate-nya, atau bisa jadi dari turbo as turbonya, atau bisa jadi dari seal turbonya, itu macam-macam. Maksudnya nggak main itu apa gitu loh. Karena bahasa-bahasa begini nih nggak akurat, jadi kita juga nggak bisa kasih diagnosis yang akurat. Yang jelas intinya kalau turbonya rusak, simple, Hilux banyak kan Innova di situ kan, tukeran aja dulu sama Innova turbonya, pasang di situ. Kalau memang turbonya yang rusak pasti nggak jalan. Itu cara gobloknya aja gitu loh. Karena ini kan datanya juga nggak lengkap kan di saya kan. ASP itu magnet, magnet tuh diletakkan di oil pan atau di oil filter. Bukankah memungkinkan terjadinya penumpukan dan penyumbatan oleh gram-gram besi jika diletakkan di baut drain oli malah bagus? Oke. Sebenarnya oli magneto ini kita desain untuk di oil filter. Kenapa? Ketika gramnya sudah terlalu halus, itu biasanya dia rembes dari sela-sela pori-pori filter olinya itu. Nah, biar nggak masuk lagi, itu kita tempelkan di cartridge-nya oli filter, sehingga ketika kita ganti oli, gram-gram itu terbuang sekaligus sama filter-filternya. Tapi kalau memang Anda mau taruh di coulter pan, itu fine-fine aja sih. Taruh di dekat baut atau taruh di atas bautnya itu malah fine-fine aja, karena gram akan jatuh ke bawah juga kan dari situ kan. Nah, ketika Anda ganti oli, Anda buka dulu itu magnetonya, baru kita buang drain olinya. Jadi intinya itu hanya untuk mencegah si gram oli itu masuk lagi ke dalam sistem engine gitu loh. Andri Huang, bos, kalau mobil Innova bunyi cetek terus hidup mati kompresornya lebih kurang 7 detik sekali, itu masalahnya apa? Kondisi AC dingin. Oke. Ini namanya evaporatornya kotor, itu harus di
bersihkan. Kalau memang nggak parah bisa dibersihkan tanpa bongkar, kalau parah tetap harus bongkar, disikat dibersihkan dan kemudian dipasang lagi. Kenapa dia 7 detik nyala mati? Karena termistornya ketutupan kotoran. Nah biasanya ketika termistor ketutupan kotoran itu ya nggak normal, dia nggak baca suhunya. Suwanto SWT, minta info, saya pakai Pajero Dakar 2017, keluhan di rem suka bunyi saat ngerem, bunyi tek maju mundur, tapi kalau jalan normal bunyi hilang saat rem. Oke, 2017 kan masih garansi. Anda bawa ke Pajero, suruh bongkar empatnya itu remnya, itu ada yang salah pasang di kampas remnya. Biasanya sih di pengalas besi kampas remnya itu dia ada salah pasang, jadi ketika diinjek remnya itu besinya ada yang nabrak ke besi ketika dia berputar. Cuman karena masih warranty, suruh Mitsubishi bongkar empatnya, dicek ulang itu kampas remnya, suruh pasang ulang yang bagus. Mas, saya punya mobil Datsun Go kemarin hidup, tapi nggak tahu paginya nggak hidup lagi, susah di starter dan akhirnya pas dicoba starter terus sampai akhirnya hidup. Itu apa penyebabnya? Ketika hidup asapnya putih apa enggak? Kalau ketika hidup asapnya putih berarti mungkin injektornya bocor, di dalamnya banjir. Terus kalau misalkan susah nyala dan gitu-gitu sih mendingan dibawa ke bengkel sih. Ya, ini kenapa? Bisa jadi dari akinya, bisa jadi dari relaynya, bisa jadi dari fuel pumpnya, macam-macam sih. Jadi nggak bisa langsung vonis ini apa. Yang jelas bisa jadi dari aki, injektor bocor, fuel pump juga bisa. Kemudian relay starter juga bisa. Bona Andi, Bang, kalau request perbaikan mesin Corolla All New 98, setiap kerusakan saya rencana mau bangun mobil pertama ortu nih yang udah lama terdampar di garasi rumah. Oke, kalau mobil lama itu yang paling pertama adalah kita copot semua engine dan transmisinya. Kabel-kabelnya kita copot semua, kita ganti kabel set baru, semua karat-karat yang ada itu karatnya kita bersihkan semua, kaca-kacanya kita bersihkan dari jamur, karet-karetnya kita ganti semua, suspensi, damper, bla 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 itu diganti semua. Nah, untuk engine ya diturunin, di-rebuild ulang. Masalahnya di mana ya kita ganti, kita bersihkan ulang, baru dipasang lagi. Intinya ya itu akan makan waktu lama dan akan makan duit yang banyak juga gitu loh. Untuk mobil lama mungkin engine-nya nggak problem, tapi yang biasanya problem adalah karet-karet dan kelistrikan. Kenapa saya bilang kelistrikan? Karena yang namanya karet dan kabel itu makan tahun akan menjadi getas. Getas itu akan menjadi mudah patah. Jadi saran saya kalau memang sudah dari tahun 96 lebih baik diganti kabel setnya. Diganti kabel setnya itu diurut semua, diurutin lagi dengan kabel baru yang bagus-bagus, itu malah hasilnya akan lebih jos daripada orang yang perbaikinnya malah setengah-setengah gitu loh. Kenapa? Kalau bagi saya sih memang kabel itu paling penting sih. Karena kalau misalkan rusak satu nempel ke bodi itu jadi grounded kan. Itu jadinya nggak jelas gitu loh. Ini mobil kenapa gitu loh. Dan apalagi tahun 96 nggak ada colokan OBD, nggak bisa diagnosis langsung. Mendingan sih saran saya sih Anda kabel setnya Anda ganti baru semua, termasuk lampu-lampu dan bla bla bla. Itu akan menghemat Anda banyak waktu dan banyak tenaga untuk ngebenerin yang aneh-aneh gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu question and answer seri part 11 ini.